Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam ibadah bersama dengan GKRI Diaspora City Center. Saya ingin mengajak kita semua yang ada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Saya akan memimpin di dalam doa pembukaan dalam bahasa Ibrani. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak be'et sarisa wela saka. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan segenap hidup kita untuk memberikan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat setiap kita. Kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini, dan saya percaya bulan ini adalah bulan yang spesial khususnya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan hari ulang tahun kemerdekaan dari negara kita yang kita cintai ini genap 76 tahun. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan untuk itu hari ini kita boleh bersama-sama terus menaikkan ucapan syukur. Kita boleh ada kembali bersama dalam ibadah online ini. Dimanapun kita berada di seluruh Indonesia, jemaat GKR Diaspora City Center, bahkan seluruh umat Tuhan yang boleh bersama-sama, baik yang ada di luar negeri, boleh bersama-sama dengan ibadah ini. Saya percaya hari ini kita semua mengalami lawatan berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang terus menyertai kami sampai hari ini Bapa. Kami boleh ada dan Kau satukan kembali lewat ibadah online ini Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas terus melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melawat setiap kami. Dan kami serahkan Tuhan dari awal sampai selesainya ibadah ini Bapa. Tuhan Engkau ambil alih, Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Setiap kita umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu
yang maha tinggi. Sebab hanyalah Tuhan, hanyalah Dia Yesus keselamatan bagi semua bangsa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara dipilih oleh Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan. Kita mau menjadi saksi. Haleluya. Thank you, Jesus. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih
Dahsyat Tuhan kita, amin. Luar biasa. Tuhan di atas segalanya. Tuhan yang kita sembah, di Allah yang hidup. Haleluya. Saatnya kita akan beri persembahan. Pagi hari ini kita akan beri persembahan lewat nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan juga scan QRIS, ya. Ada 2 cara kita boleh memberikan persembahan. Dan sebelum kita beri persembahan, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur buat setiap berkat-Mu, bahkan sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Saatnya kami memberikan persembahan Tuhan, kami beri dengan ucapan syukur, kami beri dengan sukacita. Dan aja kami selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, diberkati setiap persembahan ini, dipergunakan dalam pelayanan khususnya Tuhan, untuk GKR Diaspora City Center. Tuhan memberkati, dan semakin Tuhan lewat pelayanan ini, jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang siap memberi bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita bersyukur rancangan Tuhan sangat sempurna khususnya untuk bangsa kita. Nah, saat ini kita mau nyatakan kepada Tuhan, kita memberkati bangsa kita. God bless Indonesia. Sekalipun banyak hal yang terjadi atas bangsa kita, kita nyatakan berkat buat bangsa kita. Thank you Lord Jesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
Indonesia belong to God. Oh yes Lord Jesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Disorak buat Tuhan, oh disorak bagi Dia. Indonesia belong to God. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Salam jemaat GKRI Diaspora dimanapun Anda berada. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saatnya kami akan menghampiri hadirat-Mu dan kami mau mendengar isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami bersekutu dengan Engkau, mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan, bukan supaya keinginan kami dikabulkan, supaya keinginan kami dipenuhi, bukan Tuhan. Melainkan kami mendekati firman-Mu yang bermanfaat untuk mengajar kami, menunjukkan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Maka wajarlah pendekatan kami dengan iman. Melalui firman Tuhan, terjadi perubahan kehidupan kami. Semakin bertumbuh, dewasa dalam rohani, menyenangkan Engkau. Roh Kudus, ambil alih segala keterbatasan kami. Berbicaralah, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Anda pegang Alkitab masing-masing walaupun Anda di mana saja berada di rumah. Mari kita sama-sama mendengarkan firman hari ini di bawah judul perikop ladang sudah menguning. Saya ulangi, ladang sudah menguning. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Saya ulangi, yang pertama, Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Dan yang kedua, Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 38. Perikop ini menunjukkan bahwa Tuhan mau menyatakan kepada umatnya apa yang paling disukai Dia. Yaitu posisi daripada tema hari ini. Ladang sudah menguning. Saya bacakan di Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Konteks kebenaran ini, jemaat sekalian, situasi bangsa Israel saat itu sangat merosot sekali rohaninya. Sangat merosot. Tidak berdampak. Diistilahkan hai si mandul.
Karena orang Israel tidak mengandalkan Tuhan, mulai melupakan Tuhan. Padahal kesukaan Tuhan, ciptaannya memuji Dia. Ciptaannya menyembah Dia. Ciptaannya mengandalkan Dia. Dan seluruh ciptaannya beribadah kepada Dia. Tetapi yang terjadi sebaliknya, orang Israel batu sandungan. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang mau jadi contoh bagi bangsa-bangsa. Bagaimana menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, supaya mereka kembali menyembah Allah, pencipta alam semesta. Tapi yang terjadi sebaliknya. Batu sandungan, malah bangsa-bangsa lain jadi kesannya mengejek Tuhan. Tapi dalam kasih anugerah Tuhan, Tuhan mau menyatakan bangsa Israel ini sebagai alat. Supaya nama Tuhan dimasyurkan. Makanya temanya dalam perikop ini, perjanjian damai dengan Sion. Gambaran tentang Yesus Kristus. Kerinduan Tuhan tidak ada satupun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Melainkan semua beroleh selamat. Kembali kepada Allah pencipta langit dan bumi. Memuji Dia, menyembah Dia, mentaati Dia. Hidup dalam kebenarannya. Makanya konteks di sini, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan berkenaan dengan anak-anak Tuhan. Bukan arahnya kepada anak-anak lahiriah penekanannya, tapi anak-anak Tuhan. Supaya kita lapangkan tempat kemah, tempat-tempat kediaman untuk menyembah Allah. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Harus sungguh-sungguh, karena nilai bagi Allah, jiwa-jiwa ciptaannya, manusia berdosa datang kepada Dia menjadi keturunan Abraham. Abraham bapa orang beriman, supaya bangsa Israel jadi contoh. Sehingga makin banyak orang lutut bertelut menyembah Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Itu penekanannya. Makanya digenapi lagi nilai-nilai ini di dalam perjanjian baru. Kita buka Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai ayat 38. Saya bacakan untuk jemaat, saya harap jemaat tetap membuka Alkitab. Saya bacakan. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan.
Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Di sini Tuhan membicarakan kepada murid-muridnya nilai yang indah bagi Allah. Nilai yang indah bagi Tuhan Yesus. Kita lihat ini Injil Yohanes pasal 4. Bagian-bagian awal Yesus sedang mentransfer nilai kepada murid-muridnya. Murid-muridnya punya latar belakang agama Yahudi yang tanpa disadari mereka bisa menghambat nilai-nilai Kristus bekerja di dalam dan melalui mereka. Antara lain, mereka bangga dengan keyahudian mereka. Seolah-olah yang menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub cukup orang Yahudi saja. Sehingga murid-muridnya rindu dibangun lagi kerajaan Yahudi lahiriah. Padahal Tuhan sedang mau merubah paradigma konsep nilai ibadah mereka kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkenan dengan nilai-nilai kesukaan Tuhan. Mulai Tuhan geser nilai dengan apa? Lihat Yohanes pasal 2. Yesus menyucikan bait Allah. Itu kaget banyak orang. Karena bait Allah sesungguhnya bukan gedungnya, tapi manusianya. Kemudian percakapan Yesus dengan Nikodemus. Pasal 3 ayat 1 sampai 21. Di mana Nikodemus, tokoh agama Yahudi, pakar teologi. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu kaget mereka yang latar belakang agama Yahudi. Bahkan saya percepat, Yohanes 3 perikop berikutnya ayat 22 sampai ayat 36. Yohanes berkata pada ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Orang Yahudi yang dalam konsep keagamaan mereka lebih menekankan kepada nilai-nilai tradisinya daripada makna yang Tuhan kehendaki, kaget dengan nilai-nilai itu. Maka mulai kepada pasal yang kita baca tadi, di mana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Tidak ada kebiasaan orang Yahudi berdialog dengan orang Samaria. Karena orang Samaria ini orang-orang yang sangat rendah dipandang oleh orang Yahudi. Yesus yang memberi diri sebagai orang Israel, latar belakang agama Yahudi dalam keluarganya, bingung dengan Yesus mau berdialog dengan orang Samaria. Karena Yesus mau memenangkan semua manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia anugerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya dalam namanya beroleh selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Dia pasti akan binasa. Ini yang sedang mau dinyatakan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya, supaya kesukaan Allah memenangkan jiwa itu sungguh-sungguh berlaku pada konsep berpikir murid-muridnya. Sungguh-sungguh menguasai tujuan hidup mereka. Maka ketika dialog itu berkepanjangan, murid-muridnya lapar mencari makan, termasuk untuk Yesus Kristus. Sehingga pada konteks ayat yang kita baca, sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus yang sedang berdialog dengan perempuan Samaria, katanya, Rabi, konteksnya guru. Mereka belum mendekati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih guru, makanlah.
secara umum baik yang mereka lakukan. Tetapi karena Tuhan Yesus sedang membuat momentum itu untuk mengajar murid-muridnya apa nilai sesungguhnya di balik Yesus Tuhan jadi manusia datang ke dunia, maka dia katakan akan tetapi, arti akan tetapi berbeda dengan kalimat sebelumnya tentang makanan jasmani. Akan tetapi Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kata makanan di sini bukan makanan jasmani. Kata makanan di sini bukan bicara jenis makanannya. Tapi kata makanan di sini adalah bicara makanan rohani. Maksud saya jenis makanan bukan makanan roti, nasi, lauk pauk, bukan itu. Tetapi makanan rohani. Makanya itu belum dikenal murid-muridnya. Yang harus dibimbing oleh Yesus supaya mereka tahu apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Bicara makanan di sini bicara kebutuhan, kesukaan Tuhan, tujuan Allah mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, makanya gereja-gereja ada pelayanan bidang marturia, tapi juga ada bicara tentang diakonia, juga ada koinonia. Marturia berkenan dengan kita harus bagaimana sungguh-sungguh memenangkan jiwa untuk Kristus. Ini penting sekali. Dan memenangkan jiwa di sini bukan sekedar bertobat lahir baru. Makanya Yesus berkata, setelah murid-muridnya berkata demikian pada satu dengan yang lain, ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Menunjukkan murid-muridnya belum mengerti arti makanan, kesukaan Kristus, tujuan Kristus yang dikatakan dalam ayat 32. Maka ayat 34, ini ayat kunci penting sekali kita ketahui. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa sehingga Yesus datang ke dunia? Yang mengutus aku. Dan kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Dua tujuan ini yang penting sekali berkenan tema kita hari ini, ladang sudah menguning. Ini penting sekali. Saya ulangi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa aku datang ke dunia? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini penting sekali. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi menurut konsep murid-muridnya atau berlaku umum saat itu, 4 bulan menuai ladang, hal lahiriah. Tapi Yesus bicara menuai yang menguning jiwa-jiwa. Saat ini sudah menguning. Penekanan Tuhan di samping ladang itu menguning. Artinya kita nggak boleh lagi berlambat-lambat. Kita tidak boleh lalai. Penekanannya itu supaya yang menguning ini harus segera dituai. Maka jemaat GKRI Diaspora Tamrin City atau dimanapun Anda yang mendengar hari ini. Ini nilai yang utama. Yang kalau kita tidak
mengerti atau tidak melakukan, kita sampai limit tertentu, jangan-jangan kita tidak sedang menyenangkan hati Tuhan. Khotbah, apapun khotbah kita, pelayanan, apapun plan kita, kalau fokus kita pada akhirnya tidak menuai jiwa-jiwa, itu sampai limit tertentu kita nggak mengerti apa tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Sampai limit tertentu kita nggak memenuhi apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dia datang ke dunia. Banyak kita gagal fokus. Artinya nggak seperti maksud Tuhan. Tujuannya datang ke dunia. Kenapa Bapa di surga mengutus dia datang ke dunia? Saya ulangi, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak menginginkan satu pun binasa, melainkan semua beroleh selamat. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia tujuannya supaya orang itu lepas dari dosa, supaya selamat. Dan selamat di sini pengertiannya secara utuh, yaitu yang tersirat di dalam makna yang tersurat. Kata Tuhan Yesus kalimat terakhir ayat 34, dan menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu setiap gereja jangan terlalu terfokus membangun hal lahiriah doang. Bangun gereja bagus-bagus, memenangkan jiwa, terlalaikan. Bangun organisasi, kegiatan gereja, begitu banyak kegiatan gereja, fokus memenangkan jiwa, terlalaikan. Memenangkan jiwa di sini, menuai jiwa-jiwa yang belum percaya jadi selamat, dan menyelesaikan pekerjaan di sini membuat mereka bertumbuh dewasa dan kembali bisa diutus untuk alat untuk jadi penuai-penuai jiwa. Itu gak boleh gagal fokus. Seluruh kegiatan gereja kita, apapun aktivitas kita di dalam gereja, kalau tidak pada akhirnya tujuannya memenangkan jiwa, mendewasakan jiwa yang dimenangkan, supaya kembali diutus. Itu kalau nggak terjadi, maka gereja kita pada hakikatnya tidak sedang menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan katakan dalam Injil Matius, lihat secara teliti, Matius terakhir. Matius 28. Ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka, yaitu murid-muridnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku siapa? Kepada Yesus yang sudah mati menggantikan manusia berdosa di kayu salib, dan sudah bangkit dari maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut, ya dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Kepada Yesus yang sudah melucuti kuasa iblis dan roh jahat, Yesus yang sudah mengalahkan kuasa maut yaitu dosa, Yesus yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti tujuan Yesus mati dan bangkit di balik ini. Ayat 19. Karena itu Petrus dan kawan-kawan, karena itu para umat Tuhan, karena itu jemaat Gereja Kristus Ramani Indonesia, diaspora, Tamrin City, ataupun siapapun Anda yang mendengar khotbah hari ini, Tuhan katakan pergilah. Pergilah. Itu kalimat perintah dari Raja dari segala Raja. Itu kalimat perintah dari Tuhan dari segala Tuhan. Itu kalimat perintah yang kepadanya sudah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Pergilah. Artinya harus ini tujuan kita. Pergilah. Gak boleh ada orang melawan perintah ini. Tidak boleh ada jemaat
jadi penonton. Semua khotbah, semua penyembahan menjadi gak ada arti kalau pada akhirnya kita tidak mau diutus. Pergilah untuk apa? Jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Yaitu bagaimana orang-orang gak percaya jadi murid Yesus. Dengan cara pertama, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya beritakan Injil, mereka percaya, baptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini yang Tuhan kehendaki di balik kata ladang sudah menguning. Jadi harus ada gereja secara komprehensif, secara simultan membentuk jemaat menjadi murid-murid Kristus dan diutus. Dan diutus memenangkan jiwa, dan yang dimenangkan harus dimuridkan. Itu makna dibalik kata-kata Tuhan Yesus, ini kesukaanku, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus aku, untuk memenangkan jiwa-jiwa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang dimenangkan harus dimuridkan. Ajarlah mereka, harus didewasakan, dan harus diutus kembali. Inilah yang sedang Tuhan bicarakan di balik ladang menguning kepada para murid-muridnya. Inilah kesukaan hati Tuhan yang paling dalam, yang harus diresponi gereja Tuhan. Harus diresponi semua orang percaya. Sekali lagi, ibadah kita sampai limit tertentu. Kalau tidak menangkap apa yang menjadi berita kesukaan Tuhan di balik Injil Yohanes ini, sampai limit tertentu penyembahan kita, aktivitas gereja kita menjadi tidak berarti di mata Tuhan. Harus tujuan utamanya adalah kita harus melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Yaitu tujuan Kristus datang ke dunia supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan tujuan Kristus dengan memenangkan jiwa-jiwa supaya dimuridkan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus punya sudut pandang latar belakang manusia lama yang sampai saat itu perlu dibaharui. Demikian juga kita jemaat dimanapun Anda berada. Seringkali kita tidak sadar mengapa sih orang sukanya masuk gereja, keluar gereja selesai. Cukup menyembah terharu-terharu, rasanya sudah beribadah, selesai. Tuhan bicara kepada Rasul Paulus. Jangan serupa dengan dunia ini. Melainkan berubahlah melalui pembaruan budimu. Supaya kita mengerti apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gak heran kita Bapak Ibu jemaat sekalian. Orang bertobat lahir baru gak ada kerinduan untuk diutus. Karena masih serupa dengan dunia ini. Yaitu apa? Kita suka dengan ukuran-ukuran nilai dunia. Yaitu apa? Gedung gereja kita bagus. Padahal itu hanya sampai limit tertentu menolong. Tanpa kita diutus memenangkan jiwa, itu hanya sekedar monumen. Berapa banyak gereja-gereja di Eropa sampai beberapa abad awal begitu hidup.
begitu hidup. Sekarang ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, banyak gereja sekedar kunjungan wisata. Isinya kosong melompong. Kalaupun ada sangat sedikit. Itu sudah beberapa abad terjadi. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja jadi kafe. Maafkan saya, dijual kepada penggunaan yang bertolak belakang. Apakah mereka kurang hebat waktu awal-awal bertumbuh gerejanya? Nggak ada yang ragu, dalam sejarah gereja luar biasa kerohanian mereka awal-awal. Tetapi tidak memelihara makanan yang disukai Kristus, kesukaan Kristus tidak dipelihara. Tinggal tunggu waktu. Jadi monumen, jadi museum, jadi peninggalan sejarah. Termasuk dengan 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu. Saya kunjungi daerah 7 jemaat itu. Nggak pernah kepikiran pernah di situ revival begitu luar biasa Kristen. Nggak pernah terpikir. Padahal sampai 4 abad luar biasa gereja di situ. 4 abad awal-awal gereja mula-mula. Luar biasa pada 7 jemaat itu. Tetapi sekarang tinggal kunjungan sejarah reruntuhan. Jemaat Tiatira, jemaat Efesus, Smyrna dan sebagainya tinggal sejarah. Padahal 400 tahun mereka meresponi pekerjaan Roh Kudus dengan bagus. Sekarang tinggal sejarah. Dan kalau kita di situ, yang ada kemungkinan itu hati Yesus sedih. Karena terjebak kita kepada nilai-nilai dunia. Dan sejarah gereja itu berulang-berulang di mana-mana daerah. Termasuk kantong-kantong Kristen di beberapa negara di dunia ini. Hari ini kita menangkap kasih anugerah Tuhan. Dia singkapkan isi hatinya yang harus kita tangkap. Tapi banyak juga gereja-gereja masa kini. Sebagaimana Yesus katakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena jemaat sukanya jadi penonton. Jemaat sekedar rutinitas ke gereja. Akhirnya sedih. Mungkin ada gereja jemaat jumlahnya banyak. Bisa ribuan, puluhan ribu. Tapi sebatas sekedar menyukakan emosi, penyembahan, haleluya, lompat, amin, sakit sembuh. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya nggak jadi teman sekerja Allah untuk memenangkan jiwa, hasil pendewasaan rohani sehingga menjadi surat-surat terbuka. Punya keteladanan sikap. Punya keteladanan hidup. Punya kesabaran di atas rata-rata jemaat. Punya rasa pengampunan yang luar biasa hati Kristus. Punya kerendahan hati di dalam masyarakat. Punya keteladanan hidup yang berfungsi jadi garam terang. Karena hanya sekedar ibadah, manipulasi emosi, tanpa mengerti apa kata Tuhan, ialah melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus Yesus dan menyelesaikan, menyempurnakan pekerjaannya. Bukan sekedar bertobat lahir baru, bukan sekedar bagus dalam ibadah, tapi dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan sehari-hari, batu sandungan seperti orang Israel. Yang paling efektif menghambat orang percaya kepada Kristus yang menjadi tujuan Kristus datang ke dunia. Bukan dukun, bukan Bapak Ibu, bukan dukun, bukan kepercayaan lain atau kejahatan orang lain terhadap Kristen. Bukan sama sekali. Itu enggak efektif
menghambat orang percaya kepada Kristus. Tidak. Yang paling efektif menghambat pekerjaan Kristus. Pertama, kita tidak mengenal kesukaan Kristus. Tujuan Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga, menyatakan kuasanya. Dia mengutus kita, pergi beritakan Injil dengan baptislah dan ajarlah. Kita tidak mengenal. Hati Kristus tidak ada pada kita. Terus kita menyembah. Terus kita bilang Tuhan baik yang menyembuhkan. Itu kan limit-limit awal. Kalau kita nggak responi kesukaan Kristus sampai limit tertentu, kita sebenarnya nggak sedang beribadah, Bapak Ibu. Maafkan saya. Anda dan saya. Siapapun Bapak Ibu. Siapapun jemaat. Kalau tidak akhirnya meresponi hati Kristus yang rindu sekali. Orang mendengarkan Injil, kabar baik. Yesus sudah berkorban segala-galanya supaya tidak ada satupun binasa. Dengan memberi diri, kita bertobat lahir baru. Bahkan dimuridkan, didewasakan, dan mau diutus berfungsi jadi garam terang. Kelakuan kita ada karakter Kristus. Kita menjadi surat-surat yang terbuka di dalam keluarga. Kita menjadi surat-surat yang terbuka dalam bertetangga, bermasyarakat. Kita menjadi surat-surat yang terbuka dalam pekerjaan, dalam aktivitas tadi Anda anak-anak muda. Apapun itu. Sehingga orang bisa berjumpa Kristus melalui kehidupan Kristus yang kita tampilkan dengan keteladanan hidup. Akhirnya makin banyak orang percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak lakukan itu sampai limit tertentu, ibadah kita hanya ibadah lahiriah. Mulutnya memuji aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 8 dan 9. Sehingga penyembahan-penyembahan, kegiatan rohani gereja bagus, tapi sampai limit tertentu. Kalau kita tidak melihat ladang menguning. Kata menguning artinya ada limit tertentu, nanti membusuk. Harus segera, jangan berlambat-lambat. Kalau kita tidak haus dengan jiwa-jiwa dimenangkan. Tidak haus dengan jiwa-jiwa dimenangkan, didewasakan. Sebenarnya Tuhan bilang, kamu tidak mengenal makananku itu. Tidak kenal kamu. Kata Yesus dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah pikiran Kristus, perasaan Kristus ada pada kita dalam kehidupan kita bersama. Adalah dalam kehidupan berjemaat. Yaitu taat dan setia melakukan apa kata melakukan Kristus. Yaitu dia mau berkorban supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Orang berdosa diselamatkan. Itu hati Kristus, jemaat sekalian. Sekali lagi, tidak boleh difasilitasi jemaat penonton. Tidak boleh difasilitasi. Tidak boleh difasilitasi jemaat tidak mau bertumbuh. GKRI Diaspora Tamrin City memfasilitasi jemaat sekalian. Ada kegiatan-kegiatan kelas untuk orang awam, pengajaran-pengajaran yang gak ada alasan setiap jemaat untuk akhirnya tidak bertumbuh dewasa, tidak mau ditus. Tidak bisa. Gereja GKR Diaspora meresponi hati Kristus. Sehingga seluruh kegiatan mengarah pada akhirnya memenangkan jiwa, mendewasakan, memuridkan, mendewasakan supaya bisa diutus. Itu seluruh program yang ada di GKR Diaspora. Supaya apa kata Tuhan? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Utuh. Meresponi Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bukan sekedar memenangkan jiwa, membuat jumlah banyak di gereja tanpa pertumbuhan, enggak. Makanya sekali lagi saya ingatkan, ada program di gereja kita ini untuk dimuridkan,
disekolahkan dalam pemahaman firman Tuhan untuk meresponi kasih anugerah Tuhan, untuk memahami tujuan Allah yang terutama, yaitu pergilah, beritakan Injil. Siapa yang percaya baptislah, lanjutkan ajarlah mereka, muridkan mereka. Itu yang Tuhan kendaki. Makanya Tuhan katakan kata-kata berikutnya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Itu bicara ladang menurut ukuran manusia. Tetapi aku menurut pandangan Yesus Tuhan Raja yang sudah melakukan segala-galanya pada kita. Lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai dalam bentuk kata kerja segera. Kira-kira kepukul enggak kita? Ketampar enggak kita jemaat sekalian? Misalnya kita tahu ada di komplek perumahan kita ada bendera kuning. Tanda meninggal di komplek perumahan itu. Dan dia belum percaya Kristus. Kira-kira ketampar enggak kita? Padahal Tuhan bicara kepada Yeskiel, juga kepada kita semua. Jika ada orang berdosa, akan dikatakan akan dihukum mati. Tetapi kamu berdiam diri. Dia mati, nyawanya adalah utangmu. Tetapi kalau ada orang berdosa, akan ditegur oleh Tuhan. Dan kau mau diutus, kau peringatkan dia. Dan dia mati tetap dalam keadaan gak percaya, kamu bebas dari hutang. Artinya, betapa sedihnya hati Yesus. Kalau kita melihat bendera kuning, kita tahu di sekitar kita ada yang meninggal belum percaya, kita biasa-biasa saja. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Cepat sekali orang tiba-tiba baru minggu lalu, baru 2 hari lalu kita bicara, udah meninggal. Pandemi COVID-19 ini seolah-olah Tuhan bicara, halo, jangan berlambat-lambat. Yang kemarin kau kenal, yang kemarin kamu teman bicara, hari ini udah meninggal. Ini cepat sekali. Saya baca di detik.com. Di Indonesia ini rata-rata meninggal di atas angka 1000. Terus hati kita biasa-biasa saja. Sekedar, ya mati 1000. Ya kemarin 1000. Sekedar kita baca, sekedar informasi doang. Halo Bapak Ibu. Kalau kita berdiam diri sejenak, kemana mereka? Atau ada enggak di antara sanak famili kita belum percaya? Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpul buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Karena itu kesukaan Tuhan. Maka penuai itu sangat diberkati oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Anda dan saya sekedar aktivis gereja, tapi tidak memiliki hati Kristus untuk memenangkan jiwa, memuridkan dan mendewasakan. Anda nggak mengerti kesukaan Tuhan. Anda nggak mengerti nilai yang Tuhan katakan di balik ayat-ayat itu. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpul buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Karena Tuhan menghargai orang-orang yang meresponi keselamatan dan Kristus dengan mau bertumbuh, dimuridkan, dan mau diutus jadi teman sekerja Allah. Supaya visi misi Kristus datang ke dunia tercapai bagi jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Ini ibadah kita yang harus diselesaikan secara utuh. Sekali lagi, tidak sekedar datang ke gereja, ikut singers, silakan bagus-bagus. Tapi kalau nggak ada jiwa kita diutus dimanapun kita berada, supaya tujuan Yesus datang ke dunia memenangkan orang-orang yang berdosa. Tujuan Yesus yang dimenangkan itu dimuridkan. Kalau nggak ada, sebenarnya kita kenal nggak kenapa Yesus mati di kayu salib? Enggak, bukan sekedar kita selamat. Bukan. Kalau begitu kita nggak mengerti hati Kristus. Bukan Bapak Ibu. Makanya kita harus mengerti kebenaran ini.
secara utuh, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya secara utuh. Ini penting sekali dan kita lakukan itu sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Sebagai rasa terima kasih yang tak terkatakan. Setelah kita yang pantas binasa masuk neraka diselamatkan oleh Dia. Oleh karena itu ada pelengkap yang harus kita ketahui. Kalaupun kita diutus memenangkan jiwa, tambah jiwa-jiwa baru, itu kita nggak boleh sombong. Tidak merasa hebat. Semuanya karena kasih karunia Allah, karena pekerjaan Roh Kudus. Maka dikatakan demikian, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Artinya, kita pun diutus oleh Tuhan. Berubah kelakuan kita setelah bertobat lahir baru, mengikuti pemuritan, pengajaran, kelas-kelas teologi kaum awam, makin bertumbuh dewasa, diutus jadi teman sekerja Allah, memenangkan jiwa. Jangan lupa, itu semuanya juga karena kasih karunia. Segala sesuatu dari Dia harus kita follow up oleh Dia dan kita akhiri kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena salah satu mujizat yang indah adalah kita bisa bersyukur akan karya Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Melalui kita boleh jadi teman sekerjanya, memberitakan kabar baik yaitu Yesus Kristus yang sangat mengasihi orang berdosa supaya percaya, diperdamaikan dengan Bapa di surga dan didewasakan dan mau diutus sebagai rasa syukur. Makanya Tuhan peringatkan, hati-hati. Kita melakukan itu sebagai rasa syukur dan anugerahnya yang indah. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Sehingga kita kalau sebelum ajal kita tiba, kita responi pengorbanan Kristus yang mati menyelamatkan kita untuk menggantikan kita seharusnya kita mati karena dosa dan kejahatan kita. Dan bangkit memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga kita boleh dibentuk oleh Tuhan, mau dimuridkan, dewasa dan diutus. Itu juga kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukurlah sebelum ajal kita tiba. Kita tahu akan kesukaan Kristus. Kita didapatkan berterima kasih, bersyukur akan kasih pengorbanan yang luar biasa. Dan kita jadi teman sekerja Allah. Ladang sudah menguning. Kita mau menjadi alat-alat bagi Dia untuk menuai jiwa-jiwa, memenangkan, dan jadi alat melalui keteladanan hidup kita bergereja dan sebagainya, memuridkan, mendewasakan, kemudian diutus lagi. Makanya GKRI pada umumnya, Sinode GKRI, salah satu motonya adalah mengutus. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari tangkap kesukaan Kristus. Tangkap tujuan Kristus datang ke dunia. Berkorban segala-galanya di kayu salib. Tangkap itu. Tangkap tujuan Kristus, Dia bangkit. Menang atas kuasa maut. Dan tangkap juga Dia karuniakan Roh Kudus. Dia karuniakan Immanuel. Supaya kita memenuhi apa tujuan utamanya, memenangkan jiwa kita. Supaya kita menjadi alat bagi Dia. Pergilah, beritakan Injil. Barang siapa percaya dibaptis. Dan pergilah, ajarlah mereka sebagaimana yang sudah diajarkan pada kita. Supaya setiap orang percaya mau meresponi kasih karunia Kristus dengan menjadi penuai-penuai jiwa, menjadi alat Tuhan untuk mengajarkan jadi dewasa. Ladang sudah menguning. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga,
kami mengerti bahwa Engkau yang menciptakan alam semesta, dan secara khusus manusia Kau ciptakan segambar dengan Engkau. Bahwa dari seluruh ciptaan, kesukaanmu adalah pada manusia yang menciptakan segambar dengan Engkau, supaya kami boleh menyenangkan Engkau. Sudah jadi konsekuensi logis. Ciptaan tujuannya adalah untuk menyenangkan si pencipta. Tapi kami tahu Tuhan, kami berontak, kami tidak taat, kami jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Engkau. Karena kami putus hubungan dengan Engkau, kami tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak-Mu semula, menyukakan hati-Mu. Maka kondisi itu, hidup kami hampa, kosong, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Dan kami pantas binasa, masuk ke neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, Engkau tidak berubah. Engkau mau datang ke dunia, mengorbankan segala-galanya demi keselamatan kami kembali kepada kebenaran-Mu. Kembali kepada pribadi yang menyenangkan hati Engkau. Disitulah nilai sesungguhnya kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu, betapa ajaibnya kasih anugerah-Mu ini Tuhan. Dan kami harus menghayatinya. Mengapa Engkau datang ke dunia berkorban segala-galanya demi keselamatan manusia? Karena kami tahu, itulah kesukaan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang binasa. Hidup kembali kepada kehendak-Mu yang semula. Diciptakan Allah dan diciptakan ulang dalam Yesus Kristus dalam Efesus 2 ayat 10. Oleh karena itu Tuhan, tolong Tuhan terjemahkan lebih lanjut. Supaya setiap kami Tuhan menangkap apa yang kesukaan-Mu yang paling dalam. Dengan Kau datang ke dunia, dengan menyelamatkan kami. Dengan Kau utus Roh Kudus dan Immanuel, Allah menyertai kami. Supaya kami memenuhi kehendak-Mu yang paling dalam. Yaitu menjadi alat-alat tangan Kristus, diutus memenangkan jiwa supaya makin banyak orang mengenal Yesus Juru Selamat menjadi Tuhan mereka, sehingga mereka boleh diperdamaikan dengan Allah dan dimuridkan dan dewasakan. Dan Engkau berkata lebih kurang 2000 tahun yang lalu, ladang sudah menguning. Tidak boleh lagi kami berlambat-lambat. Tidak boleh lagi kami berfokus kepada yang lain-lain. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, jamahlah kami Tuhan. Sehingga kami responi kebenaran firman Tuhan ini untuk mengenal makanan-Mu, kesukaan-Mu, memenangkan jiwa dengan mau dimuridkan, didewasakan. Dan gereja-Mu GKRI Diaspora Tamrin City meresponi itu. Oleh karena itu dalam nama Yesus, siapapun jemaat-Mu yang mendengar ini Tuhan, boleh tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Meresponinya dengan memberi diri. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sehingga setiap jemaat-Mu, siapapun kami yang mendengarkan khotbah hari ini, tidak berlambat-lambat. Mau diperlengkapi, mau didewasakan, mau diutus, mau jadi teman sekerja Allah. Sehingga ibadah kami di gereja disertai dengan melakukan kesukaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, mendewasakan orang-orang yang sudah dimenangkan. Sungguh kami menghormati pengorbanan di kayu salib. Untuk itu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus, jangan ada kami lalai. Baiklah Kau tangkap kami semua, dan kami memberi diri untuk mengimplementasikannya dengan mau diperlengkapi, berfungsi jadi garam dan terang dimanapun kami berada, supaya
apa yang menjadi kesukaan Kristus. Kami menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca orang sekitar kami. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Yesus Tuhan. Memenangkan jiwa, menuai ladang yang sudah menguning. Itu terjadi terus menerus melalui gerejamu ini. Sehingga gerejamu ini sungguh menghargai, menghormati, mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu mulia. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, sempurnakan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang memberkati, yang menguatkan dan meneguhkan kita, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati baik Pak Ridwan di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan dan saya persilahkan jemaat Tuhan untuk mempersiapkan persembahan. Tapi sementara persembahan kita dipersiapkan, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kami berdoa kita semua ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon perhatian sejenak untuk pengumuman kegiatan GKRI Diaspora City Center selama sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan asupan firman Tuhan yang menguatkan kita, agar kita tetap kuat dan tetap setia kepada Kristus Yesus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir di ruang keluarga Anda melalui renungan Words from Heaven. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Bagi Bapak Ibu yang masih mau berbagi berkat, dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Jangan lupa bubuhkan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, dan juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Kami terus mengingatkan untuk menyaksikan talkshow setiap Sabtu pukul 13 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Shalom saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Mel Atok. Jangan lewatkan bincang-bincang menarik saya dengan tim dari Diaspora TV seputaran gereja Tuhan di zaman akhir ini, apa peran gereja dan alasan-alasan apa saja yang membuat saya seringkali membantah ustadz-ustadz mualaf tertentu yang menyerang Kristen. Anda bisa mengikuti talk show di mana saya diizinkan Tuhan untuk hadir di dalam
channel Diaspora TV ini bersama tim dari Diaspora TV pada tanggal Sabtu 21 Agustus jam 1 siang. Saya Pendeta Mel Atok mengharapkan saudara mendukung channel ini dan biar melalui channel ini juga banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok, catat tanggalnya Sabtu 21 Agustus jam 1 siang. God bless you all. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu untuk waktu-waktu yang bisa diikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi, live via Zoom. Ibadah raya pukul 10 pagi. Ibadah youth pukul 14 sore. Ibadah persekutuan jalan lurus pukul 16 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa tombol loncengnya ditekan juga, agar setiap ada konten baru, Andalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Selamat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Semangat, merdeka! Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian jemaat bagi beberapa buah pengumuman untuk kegiatan gereja kita minggu yang akan datang. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di gereja kita. Mari kita mendukung dan mensupport pelayanan mereka. Dan ada dua cara yang dapat Bapak Ibu Saudara lakukan dengan mentransfer. Yang pertama ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Yang kedua dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Sebelum kita memberikannya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepadamu. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan GKRI Diaspora City Center dan kita tiba pada akhir ibadah. Untuk itu jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan kemudian kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa syafaat kami, berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam pergumulan mereka, baik sakit penyakit maupun pergumulan dalam hidup. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana, untuk sakit asam lambungnya, demikian juga untuk Ibu Dori Pardede. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong di dalam operasi kuret, sehingga berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan memulihkan dengan sempurna Ibu Sandra dalam pemulihan dari stroke, Ibu Sofuaro pemulihan asam lambung, demikian juga Ibu Asna Swani yang sakit jantung dan darah tinggi, Bapak Novianus sakit ambeien, Ibu Marica Sirait sakit ginjal, pemulihan buat Pak Sakti Syahaan dari sakit mah dan juga pinggang dan kakinya. Demikian Ibu Kumpul dari pemulihan salap kejepit, Ibu Jennifer, dan juga kerinduan agar suaminya bertobat. Dan kami berdoa juga untuk pernikahan dari putri Ibu Oni dengan pasangannya dari Spanyol. Tuhan mempersiapkan pasangan suami istri ini sehingga mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang, Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Ripka, dan Ibu Tambunan. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus. Kami berdoa memberkati keluarga yang mendampingi. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Buat Yoel, Suoy, Simatupang, anak sekolah minggu kami, Ibu Oktavina Ginting, Ibu Angelita, Aike Semual, demikian juga Bonar Huta Barat, Ibu Kesia Sianipar, Ibu Lim, Ibu Sri Sihaan, dan Saudari Gantina Juliana Putri yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara mereka 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke depan juga mereka dipegang oleh Tuhan di dalam langkah dan hidup mereka sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak. Dan jangan lupa nanti sore jam 4 kita bertemu dengan persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai dan kita semua diberkati. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless.